Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan ke, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Jadi ini ada dua pembahasan sekaligus kawan-kawan. Dan silakan disimak videonya sampai habis. Jadikan ini pelajaran. Jangan sampai tuh bernasib sama seperti orang yang kita bahas ini. Dan ini adalah pembahasan buat kawan-kawan semuanya. Yang pertama ini mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh Garangan. Jadi panggil aja namanya Mbak A ya. Mbak A ini kerja di negara Hong Kong. Awalnya ya secara legal, artinya dia iki memiliki majikan. Nah, kemudian setelah dia kerja beberapa tahun, dia tuh kenal sama Mas Indonesia yang tinggal di negara Hong Kong, tetapi status Mas iki sebagai ilegal, jadi tidak sah ya, tidak sah. Nah, mereka ini sudah lama sekali menjalin hubungan kawan-kawan. Bahkan total dari hubungan mereka ini hampir 5 tahunan. Kan kawan-kawan sudah tahu ya bahwa banyak sekali TKL Indonesia ini yang berada di negara Hong Kong. Status mereka paling banyak itu adalah kaburan atau kerja secara ilegal, bahkan pengangguran. Jadi untuk menyambung hidupnya mereka, terpaksa mereka tuh harus memacari mbak-mbak Indonesia, baik itu mbak-mbak Indonesia yang kerja secara legal ataupun ilegal. Jadi sama seperti Mbak A ini, awalnya dia bekerja secara legal, artinya ada majikan. Tapi lambat laun kemudian dia menjadi ilegal. Ya lagi-lagi pengen hidup di luar bersama pasangannya ini. Dan si Mbak A ini menjalin hubungan hampir 5 tahun kan kawan. Dan di perjalanan 5 tahun ini Mbak A sebenarnya tahu kalau si pacarnya ini di Indonesia memiliki istri. Dan kemudian di dalam perjalanannya dia, si Mbak A ini meteng digugurkan. Dan sekali lagi pacarnya ini tidak kerja ya, tidak kerja. Jadi segala biaya kehidupan di negara Hong Kong ini dicukupi oleh si Mbak A. Jadi segalanya, pakaian, makan, tempat tinggal, ini semua Mbak A yang mencukupi kawan. Dan juga beberapa uang yang diberikan kepada si pacarnya ini. Nggak tahu apakah buat keperluannya di situ atau dikirimkan ke Indonesia, tidak tahu ya. Tapi intinya dia itu atau si Mbak A ini kerja di luar sana dengan gaji yang lumayan tinggi dan semuanya ini dihabiskan untuk kesenangan si pacarnya. Oke. Dengan berjalannya waktu ya, mungkin si Mbak A ini ngerasa bahwa selama itu dia tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki uang ya. Alhasil dia ini agak sedikit marah sama pasangannya ya. Dan di situ si Mbak A ini gertak sama pasangannya untuk menceraikan istrinya yang di Indonesia. Tapi lagi-lagi si Mas ini tidak mau menceraikan istrinya karena sering sekali didesak. Kemudian si Mas ini kabur. Artinya dia ini kabur meninggalkan tempat tinggalnya. Dan Masnya ini walaupun kabur tetapi dia tetap tinggal di negara Hong Kong. Oke, di dalam kasus seperti ini lagi-lagi bahwa banyak juga kawan-kawan ini yang terjerat TKL ya, TKL Indonesia, baik itu TKL PL ataupun TKL Bangladesh. Dan itu lumayan banyak dan ceritanya pun hampir sama, yaitu menghidupi masnya atau pacarnya itu. Dan kemudian
mereka juga melakukan atau mengambil pekerjaan secara ilegal untuk hidup bersama pasangannya. Dan lagi-lagi ketika sampai meteng, ketika sampai tidak memiliki biaya, ujung-ujungnya pasti tinggal. Apalagi kalau sampai si mbak itu benar-benar hamil, maka biasanya pasangannya itu sudah tidak mau berpacaran lagi sama si mbak Indonesia tersebut. Jadi hati-hati bagi adik-adik semuanya yang apabila Anda ini mengambil sikap untuk kerja secara ilegal di luar, ataupun Anda ini mungkin intermediate tetapi Anda ini pengen banget nih tetap berada di negara Hong Kong kemudian melakukan pekerjaan ilegal. Lagi-lagi jangan sampai Anda ini dijadikan ladang uang oleh para laki-laki seperti itu. Udah badannya habis, kemudian uang Anda habis. Kalaupun Anda minta pulang, apa yang Anda bawa dari Hong Kong, padahal Anda udah lama kerja di negara Hong Kong. Jadi lagi-lagi berhati-hati nggih untuk kasus seperti ini. Oke, kita lanjut lagi tentang kasus penipuan. Juga masalah bank, masalah rentenir, dan juga HP yang dibawa kabur dan tidak bayar. Jadi kita singkat aja dengan nama mereka ya. Pelaku ini namanya Mbak E, dan kemudian korbannya ini namanya Mbak D. Nah, mereka berdua ini adalah sahabat karib, temenan lah. Jadi wajar ketika si pelaku ini memiliki masalah tentang keuangan, ya datanglah ia kepada korban atau Mbak D tadi dengan cara melas-melas menceritakan keadaan dia bagaimana, sehingga di situ timbullah rasa kasihan kepada pelaku. Alhasil pelaku ini meminta si Mbak D ini sebagai saksi yang mana nanti bakal membayar bank selama 2 tahun kan kawan. Dan kemudian tidak hanya dilibatkan pembayaran bank, tapi juga dilibatkan dengan pembayaran rentenir yang ia pinjam tetapi belum dibayar. Iki ceritanya gini Rek. Jadi pelaku ini memiliki hutang ke rentenir sebesar 7.000, dan kemudian si rentenir itu meminta jaminan berupa paspor kepada pelaku. Jadi di saat itulah si pelaku ini tidak mampu membayar hutang di rentenir, maka dia minta bantuan kepada korban atau Mbak D tadi untuk dipinjamkan kalung dari Mbak D. Nah, kalung dari Mbak D ini harganya sekitaran 8.800 dan kemudian digadaikan. Nah, uang yang digadaikan itu untuk ditebus paspor dia yang dibayarkan ke rentenir. Setelah paspornya diambil, jadi kalungnya si Mbak D itu kan di penggadian ya. Nah, setelah si pelaku ini mengambil paspor, tapi pelaku ini tidak nebus kalung di penggadian Mbak. Lagi-lagi ya siapa yang bayar? Ya Mbak D tadi kan kawan. Dan itu tidak hanya masalah pembayaran hutang selama 2 tahun, kemudian digadaikannya kalung si korban, namun juga lagi-lagi si pelaku ini membawa kabur 3 HP milik si Mbak D kan kawan. Pertama adalah Redmi, kemudian Samsung, dan Samsung tipenya yang berbeda. Jadi ada 2 Samsung dengan tipe yang berbeda dan kemudian Redmi kan kawan. Si korban ini mencoba untuk menghubungi pelaku, tetapi lagi-lagi pelaku ini memang dasarnya ya nggak punya malu. Alhasil kalau ditanyain dimintain uang, lagi-lagi cuman bilang nanti. Dan kemudian itu sampai berlangsung dari tahun 2022 ini sampai 2024 tidak ada kabar untuk pembayaran bank maupun pengembalian dari kalung yang digadaikan tadi kan kawan. Bahkan 3 HP pun itu juga belum dibayarkan kawan. Jadi di dalam kasus seperti ini saya lihat ya banyak juga kawan-kawan ini
di negara Hong Kong tidak hanya bekerja secara legal atau ada majikan, tapi juga mereka bekerja di perusahaan HP. Jadi ada juga kawan-kawan yang liburan ini cari pekerjaan secara legal di toko-toko. Jadi sama seperti Mbak D ini juga sebagai karyawan di sebuah toko HP. Alhasil dia ini sudah mencoba untuk mengambilkan HP di tokonya dia, tetapi si pelaku ini malah membawa kabur. Lagi-lagi tentu si Mbak D yang dapat rugian ya. Nah, di dalam kasus seperti ini loh kawan-kawan, lagi-lagi ojo terlalu percaya. Sekalipun itu orang yang melas-melas, orang yang menceritakan kesedihannya, orang sampai nangis darah pun jangan sampai terlalu percaya. Ini fakta loh, fakta di lapangan ya. Bahwa ini benar. Selama aku kerja di negara Hong Kong, kalau ada teman yang minta bantuan masalah keuangan, sepurane banget aku nggak bisa bantu kan kawan. Dan kalaupun aku bisa bantu, tak batasi. Maksimal yang aku bantu adalah sebesar $500 Hong Kong. Bahkan kalau dia mau pinjam aku bakal bantu dia $100, kemudian aku ajak dia makan. Tapi kalau untuk diberi pinjaman atau meminjamkan uang, lagi-lagi aku tidak mau kawan-kawan. Karena nanti kalau kamu meminjamkan, ujungnya apa? Dia tidak membayar. Nanti aku sama dia atau Anda sama teman Anda jadinya berantem karena satu, teman Anda itu menyalahi kepercayaan. Teman Anda itu tidak mau membayar. Bahkan teman Anda itu ketika dikasih jangka waktu kapan bayar, ada juga yang tidak tepat untuk membayar. Kadangkala ada juga kita tuh yang meminta uang kepada teman kita yang pinjem itu kayak pengemis kan kawan. Bener, kayak pengemis padahal itu uang kita. Jadi lagi-lagi kawan-kawan tak kasih tahu, jangan terlalu percaya dengan orang lain. Mendingan sampai libur sendiri, itu lebih baik daripada sampai kena tipu ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.